Oke. Ya, jadi Anda sekarang sudah membuka ya, yang pengantar satu ya. Jadi pengantar satu Anda buka. Dan di situ akan kita lihat apa yang kita bahas tadi di sini dalam pembukaan untuk lebih mendalami apa yang terjadi ya. Jadi ada satu hal ya, ketika bicara mengenai model hubungan antara rumah sakit dan lingkungannya, itu ada pemahaman bahwa rumah sakit tidak bergerak di lingkungan yang hampa ya. Anda bisa lihat di halaman ketiga ya dari pengantar satu. Jadi ada interaksi antara lingkungan luar dengan di dalam tadi. Dan perubahan-perubahan selalu terjadi pada masa lalu ya, masa sekarang dan juga nanti masa mendatang, dan ini yang akan mempengaruhi sistem manajemen kita. Nah, disinilah coba kita lihat rumah sakit sebagai makhluk hidup tadi ya, itu bisa ada yang tumbuh tapi juga ada yang istilahnya itu ya gagal dalam perkembangannya. Nah, coba kita masuk ke model apa yang disebut dengan rumah sakit sebagai organisasi yang di halaman 5, di mana ada lingkungan yang berubah, dan ini akan membawa pengaruh pada rumah sakit sebagai organisasi. Ya. Jadi ini ada semacam interaksi antara luar ya masuk ke sini. Ya, ada banyak hal nanti kita lihat ya. Nah, ini yang akan jadi satu pertanyaan besar ketika membahas mengenai apakah rumah sakit itu akan berubah tidak sistem manajemennya. Dan juga tentunya pada proses klinik yang ada di blok 1 dan blok 2 sebagai gambaran. Ada perubahan dinamis di lingkungan pembiayaan menjadi BPJS atau Jamkesmas. Dokter akan dibayar dalam kerangka DRG system atau INA-CPG. Nah, tentunya sistem proses klinik di dalam rumah sakit itu juga akan berubah. Nah, ini yang menarik dari model rumah sakit sebagai organisasi yang terbuka. Kemudian yang berikutnya, nah ini, mohon lihat pada model berpikir sense making ya, di mana kita harus melihat adanya deteksi, adanya perubahan-perubahan ya, di mana kita akan mengenal perubahan tadi termasuk adalah aspek sejarahnya. Jadi dalam konteks sense making itu ada sebuah pertanyaan menarik ya, apakah rumah sakit itu mampu tidak mendeteksi perubahan di luar dan juga di dalamnya. Kemudian memahami bagaimana perubahan tadi, termasuk aspek sejarahnya, dan yang sangat penting itu adalah menafsirkan. Ya, jadi ini yang menjadi satu apa yang kita sebut sebagai keunggulan manusia, bahwa manusia itu adalah makhluk yang bisa berpikir, bisa mendeteksi, ya, bisa memahami, dan juga bisa menafsirkan, sehingga responnya itu bisa bagus atau tepat untuk ya mungkin survival, ya, melindungi atau supaya selamat dulu, dan yang kedua juga tidak hanya survival, yang kedua adalah mengembangkan diri. Nah, sense making ini yang tidak dipunyai oleh binatang, dan ini menjadi satu isu yang menarik ya, sehingga kita akan mencoba melihat dalam konteks respon tadi itu berbasis pada deteksi perubahan, pemahaman, dan penafsiran ya. Oke. Nah, dari sini kompetensi yang tadi kita lihat di blok 4 ya. Jadi kompetensi yang di blok 4A tadi, kita akan mencoba dinamika lingkungan tadi. Ya. Kemudian dipahami, ya, termasuk bagaimana implikasinya pada struktur korporasi rumah sakit, ya, dan juga bagaimana rumah sakit itu bisa mengembangkan diri sehingga terjadi ada suatu kesesuaian antara tuntutan lingkungan yang tadi menuntut patient safety atau mutu yang tinggi ya dengan apa yang ada di rumah sakit ya. Kemudian kompetensi untuk bagaimana respon dalam konteks nyusun rencana strategik itu menjadi satu inti yang perlu kita kembangkan di rumah sakit. Oke. Nah, coba kita buka pada halaman 8 ya, mengenai struktur blok 4 ya nih. Nah, ini ada blok 4A dan ada blok 4B. Nah, blok 4A ini kita lihat ada
banyak di sini, dan nanti akan ada banyak perkuliahan. Kalau kita lihat dalam konteks 4A, ada aspek pembiayaan, aspek regulasi, hukum, ya, tuntutan konsumen, dan sebagainya. Ini yang kita lihat ada beberapa isu kunci dalam dinamika lingkungan, yaitu pembiayaan, termasuk ada globalisasi, ya, kemudian regulasi, termasuk regulasi global yang perlu kita cermati, ya. Oke, Anda bisa melihat di situ, ya. Kemudian blok 4B itu blok yang di sini itu berusaha untuk bagaimana penggunaan prinsip-prinsip manajemen strategik untuk pengembangan rumah sakit. Nah, di sini nanti akan kita bahas berbagai hal mengenai bagaimana trend watching, bagaimana penyusunan misi, penyusunan visi, values, strategi, dan sebagainya. Inilah blok 4B. Ya. Nah, inilah yang menjadi semacam apa yang kita sebut sebagai blok 4B dan 4A yang nanti Anda akan mendapat berapa perkuliahan. Ya. Oke. Kemudian sebagai penutup untuk pengantar yang poin 1 ini, coba Anda perhatikan dan Anda pelajari, dan nanti kita akan diskusikan apa yang kita sebut sebagai good governance in health. Jadi, kerangka konsepnya, jadi ada good governance, ada manajemen strategik, dan ada berpikir skenario. Ya. Saya akan berhenti dulu di sini, nanti silahkan Anda pelajari dulu PowerPoint-nya ini, dan nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Mungkin akan ada semacam diskusi langsung mengenai kerangka konsep ini, good governance, manajemen strategik, dan berpikir skenario. Jadi pesan saya, silahkan Anda pelajari dulu ketiga kerangka konsep ini, dan nanti kita akan diskusikan dalam suatu pertemuan yang akan direncanakan dalam waktu dekat ini. Oke, sekian dan terima kasih.